Kalau gitu lebih gak masuk di akal saksi Aep dong. Bayangin gimana bisa 8 tahun lalu dia bisa inget lihat orang di jarak 100 meter malam hari gelap-gelap. Demikian Aep muncul mendadak. Tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Aep ini tiba-tiba muncul di Cikarang dekat Bekasi dengan masker, berbicara dengan media, dengan santainya, Tanpa didampingi LPSK, tanpa pernah diperiksa, dia ada di depan mata kan sesungguhnya. Wilayah Polda Jabar juga Polda kan? Jabar, iya. Kok bisa? Kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Saya udah nanya, bukan anggota, saya udah nanya ke Monreker, Konak, dan GBR pun, Grepondrot, tidak ada yang mengenali sama sekali. Termasuk Peggy yang sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Bapak, hari Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya, harusnya tebel, ini harusnya enggak. Gitu. Iya, terus ini lulus, katanya pejabat, ternyata tukang bangunan. Kasus Vina semakin rumit, semakin ribet, dan makin mendalam. Dalam video ini membuktikan kesaksian Aep terbantahkan. Mendapat salam dari netizen Republik Indonesia, Aep siap-siap masuk dalam jeruji besi. Teman-teman silakan subscribe channel ini dan ikuti video berikut ini. Manusia pada umumnya itu tidak mungkin bisa mengingat secara detil. Kalau gitu lebih gak masuk di akal saksi Aep dong. Bayangin gimana bisa 8 tahun lalu dia bisa inget lihat orang di jarak 100 meter malam hari gelap-gelap dalam keadaan panik dalam waktu yang singkat. Aep bilang Ada Peggy. Yes, dia sering kumpul sama anak-anak. karena si Peggy ini sering nongkrong di bareng teman-teman yang udah ketangkep. 5 orang yang udah ketangkep yang katanya nongkrong bareng Peggy ini bilang gak kenal sama Peggy Setiawan. Gimana bisa nongkrong gak kenal? Dan 5 mengatakan bukan Peggy pelakunya. Terus gue mikir lah sendiri, mungkin gak kenal, pura-pura gak kenal nih karena udah dibayar sama Peggy Setiawan. Bayar pakai apa ya? Pakai semen 1 karung. Gak masuk di akal saksi Aep nih. Mudah banget untuk dibantah sama pengacara seharusnya ya. Karena si Aep ini cuma ngelihat wajah dalam waktu yang singkat karena panik kan dia. Dan terakhir guys, please jangan di skip. Terakhir bentar aja waktunya, gue minta tolak RUU penyiaran. Karena gimana ya? Kalau RUU penyiaran ini disahkan, bisa aja ada Vina-Vina yang lainnya. Kasus Vina ini bisa naik karena netizen, jadi nggak boleh ada yang membungkam suara netizen. Dan netizen itu udah terbukti mampu mengangkat kasus-kasus dari rakyat yang tertindas. Jadi tidak boleh ada yang membungkam suara netizen siapapun itu. Siapapun yang buat RUU ini kita harus cegah. Kalau bisa kita komen di Instagramnya, karena pejabat itu takut kalau citranya rusak. Makanya kalau misalnya kita komen di Instagram dia terus-terusan, pasti mereka panik tuh. Karena gimana mau dapat promosi orang gue dicaci maki mulu sama netizen. Makanya jangan sampai suara netizen dibungkam. Tolak RUU penyiaran. demikian pula Aep. Demikian Aep muncul mendadak. Tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Aep ini tiba-tiba muncul di Cikarang dekat Bekasi dengan masker, berbicara dengan media, dengan santainya, Tanpa didampingi LPSK, tanpa pernah diperiksa, dia ada di depan mata kan sesungguhnya. Wilayah Polda Jabar juga Polda kan? Jabar, iya. Kok bisa? Nah, ini pengalaman nih Kang ya. Share pada Kang Reza. Saya kan hampir 40 tahun menjadi jurnalis. Bukan begitu kan? Saya melihat tidak pernah tanpa usaha bisa mendapatkan seorang narsum, apalagi saksi kunci seperti Aep ini, kalau nggak berdarah-darah dulu kan di lapangan. Kok bisa ya rekan-rekan media bisa tenang-tenang di pinggir jalan ketemu Aep ini? Ya, demikian pula. Kok bisa ya tenang-tenang? Jadi awalnya dia ketemu itu bagaimana tuh? Saya meyakini Kang dari pengalaman jurnalistik saya, mustahil apabila tidak mendapatkan lead atau bocoran gitu kan dari satu sumber kepada kita sebagai orang media. Temuin Aep di sana. Kira-kira gitu kan. Jadi ada info lah ya. Ada info. Ada panduan ke sana. Pasti ada panduan atau lead, kita katakan gitu Kang. Pasti ada leadnya. Ini dalam teori jurnalistik dan pengalaman praksis jurnalistik pasti demikian. Nah, ini perlu dibongkar. Demikian pula pakai kalimat Mas Iwan juga nih. Kok bisa-bisanya saksi mahkota, saksi emas dulu raib di telan bumi dan tidak bisa dihadirkan di persidangan. Dan keterangan dialah pula yang dijadikan oleh penyidik Polda Jabar, sekali Polda Jabar menjadikan keterangan Aep ini sebagai dasar menyatakan Peggy Setiawan sebagai otak pembunuhan dan 8 nama lainnya. Sebagai pelaku. Pelaku pembunuhan, perkosaan. Dahsyat ya. Jadi otaknya Peggy itu. Kata siapa? Kata Aep dan Dede. Ya, Dede belum pernah ketahuan siapa itu Kang. Belum pernah muncul. Tapi Aep itu muncul selalu dengan masker. Selalu dengan masker. Ini luar biasa. Luar biasa ini Kang.
Artinya kalau saya waktu itu ada di antara teman jurnalis yang berhadapan Aib, saya akan bahkan dengan paksa buka maskernya. Karena kalau tidak begitu kita tidak tahu siapa Anda. Gitu. Ini kalau mau ini agresif. Mengapa? Karena kalau mau ingin memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya demi kebenaran, maka dia harus bersikap like a gentleman gitu kan. Dan jelas-jelas dia disebutkan saksi ya. Persis kan? Mahkota itu. Mahkota. Dan kemudian ini kan sudah inkrah. Persis. Ada keanehan dong kalau misalnya dia muncul di media kemudian ditutup, itu ada apa gitu kan? Layak dengan demikian para netizen bertanya dan mempertanyakan sekaligus kembali meragukan keterangan dia. Nah, problem validitas dan kredibilitas. Betul kan? itu dia. Validitas terkait informasi yang dia berikan dan kredibilitas terkait dengan reputasi orang ini. Itikat dia berada dalam situasi ini. Apakah memang betul untuk mendukung proses penegakan hukum atau jangan-jangan dia adalah bagian dari sebuah penegakan hukum yang sesat itu. Saya sebagai pakar hukum asli Cirebon itu berharap akhiri kasus Vina sekarang. Apakah Presiden dengan turun tangan menyelesaikan kasus ini? Tidak juga. Kalau dibebaskan berarti penyidik harus mencari tersangka baru lagi. Iya kan? Kalau misalnya masih menunggu berarti masih belum yakin. Tinggal kita lihat berani nggak menyerahkan tersangka baru ini sebelum 20 hari. Yes. Pertama, sih kalau memang salah tangkap, proses berikutnya adalah polisi yang salah tangkap tadi harus masuk propam. Yes. Kalau saya sebagai Pak Rudiana. Apakah Pak Rudi ini akan ditindak, guys ya? Kebetulan emang Eki kebetulan anggota XTC Cirebon, kebetulannya beliau almarhum tim 04 Sumber. Sebagai apa Eki itu kok? Anggota biasa. Termasuk Vina. Kalau Vina saya kurang tahu juga sih. Mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki sih. Cuman kalau untuk anggota ataupun ya mungkin lebih jauhnya simpatisan lah. Kalau pelaku kenal nggak? Kenal. Sampai saat ini saya nggak ada yang kenal sama sekali. Berarti bukan anggota? Bukan. Pegang motor juga. Dari keseluruhan 8 pelaku yang ada mungkin XTC nggak ada yang mengenal, atau GBR pun nggak ada yang mengenal, Monreker nggak ada yang mengenal, Konak pun sama nggak ada yang mengenal. Artinya bukan dari bagian dari geng motor, bukan bagian dari geng motor. Kalau waktu itu Becky juga tidak terkait dengan kelompok motor. Sampai saat ini saya di XTC saya sudah nanya, kebetulan ada pihak ketua kabupaten XTC kota dan kabupaten, saya udah nanya, bukan anggota, saya udah nanya ke Monreker, Konak dan GBR pun Grepondrot tidak ada yang mengenali sama sekali. Termasuk Peggy yang sekarang udah dianggap itu? Termasuk Peggy yang sekarang ditangkap. Peggy ini seperti apa nih? Apakah mereka benar-benar tersangka atau memang masih Saya terus terang aja ya, saya mengkhawatirkan seluruh proses hukum yang ada sekarang ini ya. Karena di satu pihak ada putusan yang katanya telah berkekuatan hukum tetap dan sudah dieksekusi, tapi dibatalkan oleh konferensi persnya Polda gitu loh. Apa iya bisa putusan yang sudah inkrah yang dimana ada 3 DPO terus dibatalkan oleh konferensi persnya Polda ya? Blunder, guys. Ini memperlihatkan bahwa proses hukumnya bisa bermasalah atau sesat ya, dan saya kira ini tidak boleh kita ulangi lagi, karena itu harus dilakukan evaluasi ya, terutama orang-orang yang menangani kasus ini ya, dan juga menurut saya bukan hanya kepolisian tapi juga kejaksaan dan pengadilan. Kenapa? Kalau ini terjadi apa-apa pada Peggy, toh ujung-ujungnya ini harus dibawa ke pengadilan. Sebelum dibawa ke pengadilan, jaksanya harus memeriksa berkas perkara. Yes, betul. Polisinya harus benar. Nah, sementara yang kita lihat pertanyaannya begini, benar itu harus sesuai dengan peraturan. Misalnya, waktu diperiksa didampingi nggak sama pengacara? Ya kan? Ada tekanan apa enggak? Sementara masyarakat sekarang mulai tidak mempercayai proses-proses yang dilakukan oleh polisi. Itu kenapa? Itu karena ulah dari polisi sendiri. Yes. Nah, jadi mari kita jaga dan awasi sekarang. Dan saya berharap ya pimpinan terutama Polri, Kejaksaan dan Pengadilan harus perhatikan ini, karena ini modal kita untuk membangun integrated criminal justice system.
Kalau rakyat sudah tidak percaya dan banyak proses-proses penegakan hukum ini yang sesat, maka saya kira pasal 1 ayat 1 bahwa ini 1 ayat 3 bahwa ini negara hukum menjadi dipertanyakan orang karena rakyat mencari jalan keadilannya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman media lewat medsos, dan yang lebih menyedihkan saya juga lewat dunia goib. Ya. Ya istilahnya kan dia orang mampunya kan, dia orang mampunya kan, dia ada pejabat. Kenapa orang mampunya kan? Iya. Masuk akal. Kita orang bodoh, kita orang nggak punya tuh tahu mana ini foto. Jadi dibebasin. Bebasin. Walaupun kita orang nggak punya ya Bu ya. Ya, siapa yang mau ngomong lagi sini? Siapa yang punya pemikiran mau ngomong lagi? Silakan, siapa? Masa tahu ya? Bebas. Sekarang tuh dunia bebas. Siapa yang mau ngomong lagi? Harus ada hukum. Ya, silakan mau ngomong bareng-bareng, silakan. Apa maksud ininya, pinginnya gimana? Silakan. Ya bebasin. Dibedain kok Bapak, dibedain fotonya. Bapak, Bapak bisa ngebedain gak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindikan besarnya. Alisnya tebel, ini alisnya enggak. Gitu. Iya. Terus, ini lurus. Katanya ini pejabat, ternyata tukang bangunan. Ya nggak? Kami berusaha maksimal belum, coba. Saya berusaha ya, kami tim kuasa hukum udah maksimal kan. Artinya sudah menampilkan ya, terbuka biar semua tahu. Peggy Setiawan, kuli bangunan sepertinya akan dibebaskan dan diganti oleh AF sebagai saksi kunci yang kemarin, teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan ke teman-teman komentar di bawah.